Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan di Masjid Baitur Rahim. Tidak lupa juga untuk seluruh DKM Masjid Baitur Rahim dan seluruh jamaah yang Allah muliakan, baik yang hadir di masjid ini atau barangkali yang mendengar dari rumah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan dan ridha untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Kita kembali doakan bagi yang khusus mewakafkan tanah ini dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim yang telah meninggal dunia, khususnya terakhir tadi Pak Ahmad menceritakan Pak Iman juga sudah wafat katanya. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahannya, menambah kebaikannya, menempatkan di tempat yang mulia. Allah curahkan rahmat, ampunan dan ridha untuk mereka semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga pahala dan ngalir terus untuk mereka semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Demikian juga mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar dan kemudahan, yang punya hajat keinginan Allah kabulkan, yang bisnis Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah berkahkan, yang bekerja Allah mudahkan, lancarkan semuanya, yang benar Allah mudahkan, Allah luruskan dan luruskan dan berkahi semua urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, insyaallah kita melanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Fiqhul Manhaji Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i karya Dr. Mustafa Said Akhil, Dr. Mustafa Abu Ghadan, karya Imam Syekh Ali Asy-Syarabadi. Insyaallah kita masuk sekarang pada bab al-adzan wal iqamah, bab adzan dan bab iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi as-salihin ash-shuhada was-salihin. Al-adzan wal iqamah, bab adzan dan iqamah. Al-adzan, azan, ini kata beliau, itu adalah zikrul makhsusun, merupakan zikir yang khusus. Kenapa dikatakan zikir yang khusus? Karena kata-katanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW. Dan menariknya Bapak Ibu bahagia, azan ini Allah syariatkan melalui mimpi salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dulu para sahabat bermusyawarah kira-kira apa nih untuk orang manggil orang untuk sholat. Pertama udah nyalakan api, kemudian kata yang udah jangan, itu beri orang Majusi nyalain lonceng neng di waktu sholat, dan itu meniru agama Nasrani. Sampai akhirnya salah satu sahabat Rasulullah SAW kemudian bermimpi diajarkan azan ini, kemudian oleh Rasulullah SAW udah itu yang diambil. Jadi jalan melalui mimpi salah satu sahabat Rasulullah SAW, dan itu adalah wahyu kepada Rasulullah SAW melalui mimpi sahabat tersebut. Sampai alhamdulillah sampai sekarang kata-katanya tertentu. Makanya zikrun makhsus, zikir yang khusus. Syara'ahu al-Islamu lil-i'lami bidukhuli waqti as-salat al-mafruḍah. Yang disyariatkan dalam agama Islam untuk memberitahu telah masuknya waktu sholat wajib. Nah, ini perlu diketahui waktu sholat wajib. Artinya azan dan iqamah tidak untuk sholat sunnah, hanya untuk sholat wajib saja. Maka ketika kita mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, tidak perlu ada azan dan iqamah. Untuk sholat sunat yang disyariatkan, diberjamaahkan, itu biasanya panggilannya nanti kita akan bahas, namanya as-salat jami'ah, seperti yang biasa kita as-salat jami'ah misalnya, ayo sholat berjamaah, tapi tidak perlu ada qomat, tidak. Jadi azan dan qomat hanya untuk sholat wajib.
Bagaimana sholat jenazah kan wajib juga? Nah, maksudnya yang wajibnya wajib ain, bukan fardu kifayah. Jadi oleh karena itu untuk sholat jenazah tidak ada adzan, juga tidak ada qomat, hanya untuk sholat 5 waktu saja. Walida'watil muslimina ilal ijtima'i ilaiha, juga untuk memanggil orang Islam untuk berkumpul. Ini dengan panggilan yang lain tapi tidak dengan adzan. Kemudian hukmul adzan, hukum adzan. Al-adzan sunnatun lis-shalatil hadirah wal faitah. Adzan ini adalah hukumnya sunnah bagi sholat yang dilakukan pada waktunya atau untuk sholat yang waktunya udah lewat. Misalnya kita mau mengqadha sholat, maka tetap disunahkan adzan. Tapi tentunya tidak harus, karena adzan sekali lagi hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Berarti kalau seandainya ada sholat subuh di masjid atau sholat zuhur tidak ada adzan misalnya, sah sholatnya? Sah, karena adzan sendiri hukumnya sunnah. Tapi tentunya sekalipun adzan ini hukumnya sunnah, sangat dianjurkan, bahkan dikatakan jika ada satu kampung yang tidak ada adzannya dengan sengaja, ini kata para ulama, maka boleh diperangi. Dan perang ini bukan dengan senjata saja, dikasih tahu maksudnya. Jadi sangat pentingnya. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Di antaranya untuk memanggil waktu sholat, di antaranya yang kedua adalah untuk mengingatkan nama Allah. Nama Allah dikemakkan di mana-mana. Di Indonesia alhamdulillah dengan luar biasa, ada pengarah suara di mana-mana, ada azan di mana-mana, enak sekali pas waktu sholat di mana-mana terdengar nama Allah dikumandangkan. Di samping yang lain juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setan itu sangat takut ketika mendengar azan. Sampai kata Rasulullah dalam hadis sahih tadi, mereka akan lari terbirit-birit dan terkentut-kentut mendengar azan ini. Nah, ketika azan selesai datang lagi, lalu qomat lari lagi. Selesai qomat baru datang lagi. Betapa pengaruh azan untuk setan, khususnya setan jin, sangat luar biasa. Kecuali setan manusia, nyantai saja. Tidak ada. Kebalikannya. Kalau jin takut sekali. Makanya ada yang bertanya, azan kan untuk waktu sholat, ngapain kita kalau rumah baru ada azannya, segala macam azannya, ada petir azan lagi. Bagaimana? Tidak ada masalah, karena azan bukan hanya untuk mengetahui yaitu waktu sholat, memang itu intinya. Tapi manfaat azan jauh lebih dari itu. Makanya seringkali di Indonesia biasa atau di mana-mana juga kalau ada rumah baru biasanya diazankan kan? Tiap pojok. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, bukan bid'ah. Karena melihat kepada manfaat azan itu sendiri. Kenapa di pojok-pojok begini yang suka azan kalau kita masuk rumah baru atau rumah yang biasanya ada jin amar, kata para ulama. Jin itu macam-macam, ada jin amar, ada musibah, macam-macam. Jin amar itu adalah jin yang biasa di rumah, tapi nggak terlalu mengganggu. Apalagi kalau kita ada jin ibadah. Maka azan tiap pojok. Kenapa tiap pojok? Karena kata para ulama, yang Imam Ash-Shibli yang punya kitab tentang masalah jin, beliau mengatakan bahwa jin ini seringkali dan suka tinggal di pojok-pojok. Pojok-pojok. Jadi makanya diazankannya akan di pojok kan, kalau 4 pojok misalkan begitu. Sebagai simbol demikian. Boleh, tidak ada masalah. Ada angin besar, apa? Azan, gak ada masalah, nama Allah yang disebutkan. Bukan kemudian itu bid'ah. Kenapa? Karena azan untuk sholat. Betul, azan untuk sholat di antaranya yang untuk intinya. Tapi tidak berarti kemudian tidak boleh yang lainnya. Karena nama Allah disebutkan di dalamnya, nama Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalamnya. Kemudian juga ajakan untuk sholat, ajakan untuk kebaikan semuanya disebutkan di dalamnya. Maka azan sunnah hukumnya untuk sholat al-hadirah dan al-faidah. Namun jangan berarti bahwa kalau kalian sunat nanti Masjid Baitul Rahim kalau ada azan kan sunat ini, enggak demikian. Tetap kita azan yang sangat penting sekali. Kemudian sunnatun muakkadatun 'alal kifayah fi haqqil jamaah. Nah, ini sunnah muakkadah kifayah. Kita sering menyebut dengan fardu kifayah. Sunnah juga ada sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Kalau kita bukan seorang, satu grup begini, satu kelompok, satu grup. Jadi biasanya satu di daerah di Masjid Baitul Rahim di daerah Cilacap maksudnya daerahnya RT 10 di RT 10 satu komplek ini. Maka kalau sunnah untuk semua orang muslim yang ada di RT 10.
Jika ada salah satu sudah adzan, Ahmed sudah adzan, maka sunat ini sudah tercukupi dan semua dapat pahala. Nah, itu sunnah namanya sunnah kifayah, kayak fardu kifayah. Cuma kalau fardu kifayah, kalau semua enggak melakukan berdosa. Satu melakukan, semua gugur dari dosa. Tapi kalau sunnah kifayah ini, kalau semua orang tidak melakukan, maka semua merugi, tidak dapat pahala. Satu sudah melakukan, maka semua mendapatkan pahalanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amma binisbati lil munfarid fa huwa sunnatun 'ainiyah. Tapi kalau sendiri, kita mau sholatnya sendiri, disunatkan kita yang sendiri untuk adzan. Meskipun sholatnya sholat, misalnya sholat di qadha misalnya. Pokoknya kalau kita mau sholat wajib, mau sholatnya yang adaan atau qadhaan, disunatkan kita adzan. Baru kemudian setelah itu qomat. Adzan kemudian qomat. Kemudian walil adzan ahamiyah kubra. Ini punya peran yang sangat luar biasa tentang syiar. Banyak kan ulama hanya satu agama yang alhamdulillah yang punya syiar dengan adzan mau sholat, hanya Islam kita, alhamdulillah. Bukan berarti menafikan agama yang lain, bukan, maksudnya kita bangga. Makanya kata para ulama, azan ini punya peranan yang sangat luar biasa. Apa? Fi izhar syairah min syair Islam. Kali syiar Islam. Kita ini banyak syiar-syiarnya yang alhamdulillah nampak, sama ada hajinya, ada azannya tiap waktu, di mana azan berkumandang. Nyaman sekali. Dan nikmat azan ini, kita mendengar azan ini beberapa nikmat yang besar banget, luar biasa. Coba kita nanti berangkat misalnya ke Eropa atau saya ke Australia kemarin. Aduh, kangen banget untuk mendengar suara adzan. Di sini, aduh, udah adzan lagi. Kangennya luar biasa. Dan itulah di antara kata para ulama, di antara rumah yang paling enak itu, yang paling bagus itu rumah yang terdengar suara adzannya. Karena Allah sebutkan manfaatnya besar. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan dengan izin Allah menghilangkan hal-hal yang tidak baik yang di rumah kita. Saya pasal tadi dengan adzan, meskipun kita yang bukan adzannya, tapi terdengar dari mana-mana. Maka ini alhamdulillah kita, masya Allah, azan berkumandang di mana-mana, dan ini juga menghidupkan daerah kita tinggal sehingga nama Allah selalu disebutkan. Sehingga ada ruang waktu untuk hal-hal yang tidak baik untuk melakukan ketidakbaikan tadi. Dan Allah dikumandangkan. Bahkan kalau kita merenungi kata Allah yang disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan kata Allahu Akbar, yang pertama Allah azan itu. Tidak ada yang lainnya, Allah disebutkan. Maka kata para ulama, secara tidak langsung di antara hikmahnya bahwa setiap muslim paling tidak mengingatkan jati dirinya akan kebesaran Allah. Maka kalau seandainya seseorang merenungi azan, nanti kan ada hadisnya, kalau ada orang azan apa kita dengarkan. Kemudian kita jawab seperti jawaban muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bisa sambil baca Quran berhenti sebentar, dengar azan, resapi apa yang disampaikan dan jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya apa? Bayangkan kalau kita resapi itu Bapak-Ibu, orang yang sedang bekerja di pasar, yang sedang berdagang di pasar, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingat Allahu Akbar, ingatkan akan Allah. Allah memberikan aturan, ingat dalam dagang tak boleh curang, dalam dagang timbangan harus baik. Yang bekerja di mana ingat Allah Akbar, Allah ingat Allah juga bahwa Allah tidak akan pernah tidak akan pernah luput dengan apapun yang kita lakukan. Jangankan yang kita kerjakan, apa yang terbetik dalam hati Allah Maha mengetahui. Alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui dalam hati kita. Maka kalau kita masing-masing mesti mengetahui dan memaknai dengan baik itu, maka dia akan berhenti sejenak mengingatkan dirinya apa yang dilakukan sekarang, apakah sudah sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Yang bekerja yang di pemerintahan, yang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, bisa ingatkan, oh berarti harus hati-hati dalam melayani orang lain, tidak boleh menyusahkan orang lain, tidak boleh menyulitkan orang lain. Kemudian yang lain yang melakukan hal yang diharamkan, ingat Allahu Akbar, sebutkan. Diawali dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Allahu Akbar. Kemudian paling akhirnya la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa kata terakhirnya Bapak Ibu? Allah. La ilaha illallah. Yang pertama azan kata Allah. Artinya hidup kita ini dari awal Allah, dari akhir apa? Allah. Itu. Jadi makanya Allah dan Allah, hidup kita Allah. Maka kata para ulama, badan kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah itu. Seperti ini. Kalau digambarkan kayak Allah kan begitu. Jari ini hanya, ya kan? Telinga dalam telinga,
Itu kalian lihat bentuknya Allah juga. Jadi artinya Allah mengingatkan kita akan Allah. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita raih semua dari Allah. Dan yang keduanya kita akan kembali kepada Allah. Seolah Allah ingin mengatakan hiduplah sesuai dengan aturan Allah. Lakukan yang harus dilakukan, jauhi yang harus dijauhi, dan selalulah bertetaplah hati ini dengan Allah, Allah, Allah dan Allah, serta perbuatan kita sesuai dengan aturan Allah. Ini kalau misalnya ini masya Allah. Kemudian di sini makanya dalam soal Jumat ayat ke-9 Bapak Ibu Allah menyebutkan azan ini dengan kata apa? Zikrullah, menyebut nama Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Segeralah menuju zikrillah. Kata sebagian ulama maksudnya azan tadi. Yang lain mengatakan khutbah Jumat. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang azan ini, kata Rasul, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika datang waktu salat, ayo azan salah satu dari kalian. Kapan disyariatkan azan? Ini kata para ulama, kana tasyri'ul adzan fi sanatil ula lil hijrah. Jadi azan ini disyariatkan di tahun pertama hijrah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pertama kali, azan langsung disyariatkan. Azan langsung dianjurkan, diperintahkan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi. Muslim. Tentang hal itu. Kemudian wasighatul adzan, adapun sighat adzan yaitu kata-kata yang pakai adzan sebagai kita ketahui, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak pakai wa ya. Enggak ada wa asyhadu anna, termasuk qomat, tidak. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi yang pertama Allahu akbarnya 4, yang terakhir Allahu akbarnya 2 kali dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Maka adzan kata pertama Allah, kata terakhir Allah. Kemudian wadifu fi adzanil fajr, untuk adzan fajar, adzan subuh ada tambahan apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Artinya salat lebih baik daripada tidur. Nah, ini ba'da qawlihi hayya 'alal falah ats-tsaniyah. Setelah mengatakan hayya 'alal falah yang kedua. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang kedua hayya 'alal falah. Nah, setelah ini baru as-salatu khairum minan naum. Lalu as-salatu khairun minan naum. Baru Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Seperti yang biasa kita lakukan. Baik. Apa syarat sahnya azan? Ingat Bapak Ibu, azan ini ibadah, enggak boleh sembarangan. Karena itu ada syarat sahnya azan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah azannya. Tidak mendapatkan pahala sunat daerah itu, kampung itu. Dan di mesin itu dianggap belum azan kalau tidak memenuhi syaratnya. 1, al-Islam. Maka orang yang adzan tidak boleh bukan muslim, harus muslim. Karena ini bagian dari ibadah. Nah, kemudian yang kedua at-tamyiz. Fal yasihu min sabiyyin ghairi mumayyizin li'adami ahliyatil ibadah. At-tamyiz. Apa tamyiz? Mumayyiz. Mumayyiz ini anak minimal sudah sampai 7 tahun. Iya, 7 tahun. Tapi tentunya anak yang mau adzan usia 7. Jadi kalau adzannya anaknya kurang dari 7 tahun, meskipun dia bagus adzannya, bisa tidak sah adzannya. Jadi harus minimal apa? Mumayyiz. Wasinut tamyiz kata para ulama 7 tahun. Tapi pastikan yang adzan 7 tahun ini anak-anak yang bisa adzannya. Nah, ini mohon maaf ya, terkadang di beberapa masjid anak-anak yang adzannya udah di atas 7 tahun tapi belum bisa adzannya, belum bagus. Maka usahakan jangan ditampilkan untuk azan yang wajib. Latihan aja di rumah. Karena azan adalah ibadah. Misalnya kata-kata ini Allahu Akbar misalnya masih kurang bagus. Usahakan cari yang memang bagusan. Dan minimal usia yang boleh azan itu berapa? 7 tahun. Mumayyiz itu adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Atau kata para ulama bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa ini sendiri dan tahu. Dan tentunya bacanya tahu tentang azan ini.
Kalau saya di kampung dulu, karena biasa zuhur ini paling susah, ngumpul orang di sawah atau di kebun. Azan itu bisa anak-anak, karena napasnya panjang bisa disambung berdua gitu dulu. Misalnya, karena ingin azannya bagus, karena dulu gaya Palembang, misalnya terkenal gaya Palembang. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti pas dia napas bertiul, oh langsung dia Nah itu tidak. Kalau bisa usahakan ini, karena ini azan adalah ibadah, maka khusus. Makanya pada masa Nabi Muhammad azan itu nggak sembarangan. Nabi Muhammad punya tukang azan khusus bertiga. Bilal bin Rabah, Abu Mahdzurah, Ibnu Ummi Maktum, 3 aja. 3 setiap orang. Tidak Nabi Muhammad mengkhususkan. Artinya apa? Ini ibadah yang luar biasa, memanggil orang sholat. Bahkan nanti lagi kita lihat kata para ulama di sini, saking agungnya azan dan muadzin tukang azan, sampai Rasul kata para ulama, azan itu lebih baik daripada jadi imam sholat. Azan, tukang azan, muadzin lebih baik, lebih utama dari imam sholat. Kita lihat penjelasannya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan tukang azan ini adalah yang paling atwal a'naq yaumal qiyamah, yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Maksudnya apa? Kata sebagian ulama, termasuk di antara yang paling pertama masuk ke dalam surga. Nah ini. Jadi oleh karena itu muadzin masya Allah luar biasa. Maka bapak lagi kalau seandainya dijadikan posisi tukang muadzin, bersegera siap dan siap pelatihan kita. Kenapa? Karena memang luar biasa pahalanya. Nah, sampai kata orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, tidak ada satupun makhluk Allah yang mendengar suara azan kita, kecuali semuanya akan jadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Pada ajan dong. Hutan nih. Betul sekali. Sampai kata para ulama, sekalipun dia hewan, benda hidup atau benda mati, karena hakikat dalam agama kita semua bertasbih kepada batu, jadi saksi kebaikan. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua di jagat raya ini, mau benda mati mau benda hidup, semua bertasbih kepada Allah. Cuma hanya kita nggak memahami bagaimana mereka bertasbih. Maka azan bagian yang luar biasa. Di at-tamyiz, halus usia tamyiz di 7 tahun. Az-dzukurah, laki-laki. Fala yasih azan lil mar'ah rijal. Maka seorang perempuan tidak boleh azan untuk laki-laki. Masjid Baitur Rahim yang azan laki-laki perempuan misalnya. Paling kalau nanti kita jelaskan. Kama la tasih imamatuha lahum, sebagaimana tidak sah jika ada perempuan jadi imam untuk laki-laki, tidak sah sama dia. Tidak boleh. Maaf ya Bang ya. Masa imam ada perempuan, kita di belakang laki-laki dah. Enggak khusus semuanya nanti. Dan ragam juga masa ada perempuan, maaf imam untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan imam untuk perempuan tidak ada masalah. Maka saking hal ini juga dalam agama kita aturannya perempuan safnya pun diatur. Bukan merendahkan perempuan, bukan. Enggak itu perempuan Islam enggak menyamakan laki-laki dan perempuan, menyamakan laki-laki dan perempuan enggak dalam semua hal. Makanya dalam aturan saf biasanya perempuan mohon maaf di belakang laki-laki, bukan apa-apa. Untuk apa? Untuk menjaga perempuan itu sendiri. Untuk menjaga perempuan itu sendiri. Tidak bisa kemudian bareng-barengan atau di depan, kecuali dalam keadaan di Masjidil Haram. Kalau nggak bisa di Mekah. Kita kalau di Mekah misalnya terkadang pas sholat assalamualaikum kan perempuan misalnya. Karena memang dalam keadaan susah. Kalau di Masjid Nabawi alhamdulillah sudah relatif lebih nggak mungkin terjadi, karena udah relatif lebih sedikit. Kalau di Mekah kan dalam waktu yang sama semua di sini. Kalau di Masjid Nabawi ada yang datang duluan nanti ke sini, jadi gantian sehingga bisa diatur. Kalau di Mekah susah. Maka di Mekah ada hukum tertentu, tapi untuk yang lain tidak bisa. Perempuan maaf di belakang laki-laki, bukan merendahkan, enggak, na'udzubillah, justru mengangkat perempuan. Baik. Kemudian wa tertib kalimat azan lil ittiba fi dzalika, dan juga tertib kalimat azannya harus tertib. Tidak boleh Allahu akbar, kemudian Allahu akbar, kemudian hayya 'alas shalah misalnya. Lalu setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Harus berurutan, tertib. Maka jika azannya tidak tertib urutannya, hukumnya tidak sah azannya. Ini. Kemudian al-wala baina kalimatihi bihaitsu la yaqumu fasilun kabirun bainal kalimati wal ukhra. Dan antara azan kata-katanya harus wala. Apa muwala? Muwala itu tidak diselang dengan hal yang lain. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemana dulu lah? Saya lupa kemana dulu. Lanjut semua lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh. Enggak sah azannya.
Jadi harus mual, kecuali dengan fasil ataupun pemisah yang sebentar, misalnya batuk atau misalnya yang lain. Makanya ketika azan usahakan juga tidak digabung dengan yang lain. Allahu Akbar atau asyhadu an la ilaha illallah. Telepon, "Hei, aku lagi azan sebentar ya, tunggu ya." Matiin. Ya. Usahakan tidak. Kalau ada azan, ada berdering apapun, stop dulu, kemudian lanjutkan azan sampai selesai, baru kemudian yang lainnya. Karena ini sekali lagi ibadah yang sangat besar. Kemudian waraf'us sauti idza kana yu'adzin li jama'ah, amma idza kana yu'adzin li munfarid fa yusannu raf'us sauti fi ghairi masjid waqat fi jama'ah, amma idza adzana li munfarid fi masjid waqat fi jama'ah fa yusannu khafdus sauti alladhi yuhammas sami'un sallallahu. Kemudian azan ini usahakan ditinggikan suaranya kalau kita azan untuk jamaah masjid. Kayak kita di sini alhamdulillah ada pengeras suara. Tapi kalau azannya untuk sendiri atau kita mau azan karena mau sholat yang baru di masjid, di Baitul Lahi udah azan, kemudian kita datang mau sholat duhur ini, nah kemudian saya mau azan lagi misalnya karena tadi gak mendengar azan, maka silakan, tapi pelankan, jangan dikeraskan, karena kita sekarang bukan memanggil orang untuk sholat lagi, udah lewat waktu sholatnya. Maka kalau di rumah kita azan tapi pelan-pelan. Karena sekali lagi azan silakan dianjurkan mau sholat sendiri atau sholat berjamaah. Saya sholatnya sendiri nih duhur, apakah disunatkan azan? Tetap disunatkan azan, khususnya bagi laki-laki. Baik, kemudian amma jama'atun nisa fala yundabu lahunna al-adzan li'anna fi raf'i sawtihinna yakhshu fitnah wa yundabu lahunna al-iqamah. Nah, untuk perempuan tidak disunatkan untuk berazan, tapi hanya qomat saja. Qomat boleh, tapi suara pelan. Dan itu kalau seandainya baik perempuan ini sholat mau sendiri atau sholat mau berjamaah. Dengan catatan jangan lupa azan dan qomat hanya untuk sholat wajib, antara sholat wajib. Jadi perempuan disunatkan untuk iqamat tapi tidak disunatkan untuk azan. Yang berikutnya syarat sah azan yang terakhir yang ketujuh, apa? Dukhulul waqti, harus masuk waktunya. Kenapa? Karena Rasulullah sabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum." Kalau waktu sholat sudah tiba maka azanlah. Artinya syarat azan ini harus sudah masuk waktunya. Jika ada orang azan sebelum waktu sholatnya tiba, maka azannya tidak sah, harus diulang. Ini sebaiknya sunnah diulang lagi. Ini begitu misalnya azan lupa, "Pak, ini belum waktunya azan." Astagfirullahaladzim. Terus datang masuk waktu zuhur, azan lagi. Kenapa? Karena azan yang pertama tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena waktu sholat belum masuk. Baik. Sunanul azan, sunat azan. Pertama, an yatawajjahal muadzin ilal qiblah. Jadi muadzin disunatkan menghadap ke kiblat. Kalau enggak menghadap ke kiblat enggak apa-apa juga, tapi disunatkan menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, ayyakuna zahiran lil hadatsil asghari wal akbar. Disunatkan muadzin yaitu bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya dia punya wudu. Kalau seandainya muadzinnya tidak punya wudu, sah dalam azannya sah. Tapi sebaiknya muadzin ini ketika azan dia punya wudu. Nah, kemudian bagaimana, mohon maaf, ini ada orang yang azan, mohon maaf, dia junub belum mandi besar. Nah, apakah sah azannya? Sah, tapi sangat makruh. Karena bagi yang wudu, yang tidak wudu saja itu adalah sebaiknya makruh hukumnya, dia azan tidak punya wudu atau sebaiknya tidak dilakukan, apalagi dalam keadaan junub. Tapi azannya sah. Kenapa? Karena suci dari hadas kecil dan besar. Ketika azan bukan wajibnya azan tapi sunnatnya azan. Jadi oleh karena itu, tapi tetap usahakan dalam keadaan kita punya wudu. Makanya di sini ada hadisnya itu. Dalam hadis dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya Rasulullah sabda, "Karihtu an azkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai, kata Rasulullah, menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Maka sebaiknya demikian. Makanya ini Masya Allah, nama Allah yang akan dikumandangkan yang pertama Allah, yang di akhir Allah, maka usahakan kita dalam keadaan suci, yaitu punya wudu dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang berikutnya, wa an yu'adzina qa'iman. Sunnat azan juga dilakukan sambil berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tadi, "Ya Bilal, qum fanadi lis-shalah." Wahai Bilal, berdirilah dan panggil orang untuk sholat. Maksudnya azan. Jadi dianjurkan untuk sambil berdiri. Yang keempat,
an yaltafita bi'unuqihi la bi sadrihi yaminan fi hayy 'ala shalah wa yasaran fi hayy 'ala falah. Disunatkan lehernya ketika mengatakan hayy 'ala shalah yaitu ke arah kanan, bukan begini. Ketika hayy 'ala falah, hayy 'ala falah ke kiri. Tapi ingat, kata para ulama adalah apa? Bi'unuqihi, lehernya, la bi sadrihi, dadanya tidak. Dadanya tetap menghadap ke arah kiblat, tapi lehernya ke kanan. Misalnya hayya 'alas shalah, dadanya tetap tidak hayya 'alas shalah. Dadanya tetap, karena patokan dalam sholat atau dalam azan menghadap kiblat bukan wajah tapi dada. Maka kalau seandainya ada orang sholat begini, dadanya menghadap kiblat, tetap dia sah sholatnya. Tapi kalau dadanya berpaling begini, maka dia tidak sah sholatnya. Karena syarat sah sholat menghadap kiblat, ukurannya apa? Dada. Dan bukan kaki juga. Ada yang kemudian di belakang harus kaki kita harus diginikan betul. Bukan harus ya, kalau bisa alhamdulillah. Ada orang yang nggak nyaman begini, nggak enak, diginikan, gak ada masalah juga. Karena patokan menghadap kiblat apa Bapak Ibu? Dada, bukan yang lain. Dada dipalingkan, maka dia tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Maka demikian juga dalam azan sebaiknya berputar lehernya ketika bukan dadanya. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah ke kiri. Baru Allahu akbar, la ilaha illallah. Loh, bagaimana kan dulu dikatakan demikian belum ada mikrofon. Karena ke kanan biar yang kanan, hei sholat, hei kiri, kata para ulama, ini namanya ta'abudi, karena bentuk ibadah. Nabi Muhammad melakukan, para sahabat melakukan demikian, ya kita lakukan demikian. Meskipun sekarang untuk mikrofon nggak ganggu, karena mikrofon. Saya mau ke kanan samanya suaranya, ke kiri tinggi suaranya sama juga, keras dan tidaknya. Namun tetap kita lakukan untuk ta'abudi. Dalilnya, nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Juhaifa. Qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu faja'altu attabi'u fahu hahuna wa bil adhani yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah. Nah, aku melihat Bilal azan, kemudian aku mengikuti mulut panggilan Nabi Bilal ini, kemudian termasuk dengan dengan panggilan azan yaminan ke arah kanan ketika hayya 'ala shalah, kemudian di sebelah kiri hayya 'ala falah. Hadisnya dari Imam Bukhari. Yang kelima, an yurattila kalimat al-azan. Azan ini tartilkan. Ya, jangan cepat-cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau qomat cepatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau azan manggil orang di luar untuk datang ke masjid. Kalau qomat orang-orang sudah ada di masjid. Orang ada di masjid gak usah dilamakan. Kalau ini tartilkan, ayuratil kalimat al-azan. Kemudian yang berikutnya yang keenam. Nah ini barangkali ini sunat juga 4 mazhab termasuk dalam mazhab Syafi'i. At-tarji' bil adzan wa huwa an ya'ti al-mu'adzin bi syahadatin sirran qabla an ya'tiya bihima jahran li thubuti dzalika fi hadits Abi Mahdzura. Apa yang keenam? Sunnat azan, bukan harus, sunnat azan. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau enggak apa-apa. Namanya at-tarji'. Apa at-tarji'? Ketika membaca syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, sebelum membaca, muadzin membaca pelan. Ya begini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kan sekarang membaca asyhadu an la ilaha illallah kan Bapak? Sebelum Bapak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dikeraskan, Bapak baca sebentar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Jadi sebelumnya Bapak membaca syahadatain dulu. Nah, dengan apa? Dengan sirron, dengan pelan-pelan sebelum dikeraskan. Itu namanya tarji'. Jadi muadzin ketika mau membaca 2 kalimat syahadat, sebelum dikeraskan suaranya, dia baca sirron, sir di dalam hati pelan-pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, 2 kali aja. Lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, demikian. Boleh juga syahadatain tadi digabung di pertama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masing-masing 2 kali. Baru dikeraskan suaranya. Itu namanya at-tarji', sunnat hukum.
Kenapa? Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh at-tathwib bi adzan subhi. Ini sunat juga hukumnya. Ditambah tathwib atau taswib, membaca hayya 'alas shalah, membaca as-salatu khairun minan naum 2 kali setelah membaca hayya 'alal falah yang tadi. Itu sunat hukumnya. Yang kedelapan ayyakuna muadzin sayyitan hasan as-saut. Jadi yang muadzin sebaiknya suaranya keras, tapi sekarang udah alat mikrofon alhamdulillah dan suaranya enak. Suaranya enak didengar. Kemudian yang kesembilan ayyakuna muadzinu ma'rufan bainan nas bil khuluq wal 'adalah. Muadzin ini usahakan dikenal oleh orang-orang sekitar dia orang yang akhlaknya baik dan adil. Sampai demikian. Akhlaknya baik, azan. Insyaallah bapak semuanya Lama ada subuh. Kemudian berikutnya bagian untuk azan subuh wa yusannu muadzinani fil masjid bi adzan al-fajr yu'adzinu wahid qabla al-fajr wal akhir ba'dahu. Disunatkan di satu masjid itu ada 2 tukang azan. Satu azan sebelum datang waktu subuh, satu pas waktu subuh. Jadi makanya ada azan awal namanya, kenapa ini? Khusus untuk subuh saja. Jadi membangunkan siap-siap untuk subuh. Nah, ini di Masjidil Haram kan sering terjadi begitu. Jamaah jam 3 udah subuh salat. Jam gitu azan lagi nanti berikutnya. Nah, itu namanya azan awal. Termasuk dalam mazhab Syafi'i disunatkan. Tapi kalau di sini tidak berlaku ya udah jangan aja karena khawatir orang-orang belum paham tiba-tiba mengira adalah waktu subuh. Jadi yang biasa santai enggak apa-apa. Tapi misalnya ini disunatkan ada 2 azan yang 2 muadzin. Muadzinnya apa? Yaitu sebelum waktu sholat dan sesudah waktu sebelum waktu subuh tiba dan begitu waktu subuh tiba. Kalau di masjid Bapak Ibu ya, muadzin itu khusus. Dia mohon maaf yang menjaga masjid, yang bersih-bersih plus dia muadzin biasa begitu. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak sembarangan yang ada. Kecuali kalau dia izinkan. Dan muadzin yang ditunjuk di sebuah masjid tidak boleh orang lain azan kecuali atas izin dia. Jadi misalnya kalau di Masjid Baitur Rahim yang azannya ditentukan si A, maka yang lain tidak boleh azan. Tunggu kalau dia nggak datang-datang baru kita azan. Atau kalau dia nggak mengizinkan, kayak nggak izinkan, nggak boleh. Kenapa? Karena yang diizinkan di sini punya izin azan di sini adalah beliau misalnya. Tapi di Indonesia alhamdulillah nggak demikian. Tapi Mesir paling bagus demikian, muadzin itu khusus. Makanya kalau di Mesir, mohon maaf, muadzin ini adalah digaji oleh pemerintah, termasuk imam. Ada pemerintah yang gaji, Kementerian Wakaf namanya. Kalau di kita mungkin Kementerian Agama. Jadi semua ini dikasih di beliau tinggal di masjid, sehingga azannya pas waktunya, karena dia tugasnya begitu. Kalau di kita kadang setelah zuhur, setengah jam atau 1 jam baru azan lagi. Ini ya Allah Akbar. Itu masih mending yang repot kalau pas puasa Ramadan. Nah ini seringkali juga. Tapi alhamdulillah ini jadi demikian. Kemudian wa yusannu lisani al-adzan al-insat wa an yaqula kama yaqul muadzin. Disunatkan orang yang mendengar azan memperhatikan dan menjawab jawaban seperti azan. Dan ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu muadzin." Kalau kalian mendengar panggilan azan, maka jawablah seperti perkataan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, kita Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kita renungi kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan perhatikan dan jawab, artinya kita biar merenungi ibadah. Sampai ketika membaca Al-Qur'an, ketika ada azan, maka sebaiknya apa lagi? Berhenti dulu. Maka apalagi yang lainnya. Nah, kecuali pas hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabannya tidak hayya 'alas shalah tapi apa? La haula wala quwata illa billah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya yang lainnya sama, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka yang mendengar la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Karena enggak etis kita mengatakan ayo kita sholat, lalu ayo kita sholat, tidak. Tapi dengan hayya 'ala la haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan untuk bisa sholat kecuali semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada ulama yang lain mengatakan sama dengan muadzin termasuk hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Nah, cuma dalam mazhab Syafi'i la haula wala quwwata illa billah. Termasuk dalam subuh ketika muadzin mengatakan misalnya as-salatu khairum minan naum misalnya. Nah ya,
Maka apa jawabannya? Kata dalam mazhab Syafi'i, wa yusallu an yaqula fit taswib shadaqta wa bararta. Jadi ketika mendengar muadzin subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa jawab kita? Shadaqta wa bararta. Shadaqta wa bararta. Apa yang kamu sampaikan benar, bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tapi jangan betul sekali tidur lagi dia. Membetulkan demikian. Nah, sadaqta bid-da'wati ila ta'ah wa anna khairun minan naum wa sirta bar. Maksudnya apa yang kamu betul sampaikan tadi betul, bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Sadaqta wa bararta. Ini kata Rasulullah pernah dia. Wa idza qala hayya 'ala shalah qala la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa idza qala hayya 'ala falah la haula wala quwwata illa billah. Kalau tadi dikatakan muadzin hayya 'ala shalah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala falah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man qala dzalika min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan tadi ketika muadzin azan, kita menjawab dengan yang tadi, termasuk hayya 'ala shalah la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca tadi, menjawab muadzin seperti tadi dengan betul keluar dari hatinya yang dalam, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bayangkan lagi, hanya dianjurkan kita ketika azan mendengarkan. Setan aja takut. Setan aja takut. Apalagi tentunya dengan azan Bapak Ibu lagi ya. Makanya siapa yang menjawabnya dengan sebaik mungkin, maka dia masuk ke surga. Masya Allah. Berikutnya yang ke-13, doa dan salawat setelah azan. Itu sebagai kita ketahui, ada hadisnya riwayat Imam Muslim dalam Sahih. Kata Rasulullah, "Idza sami'tum muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu biha 'alaihi ashran, thumma sallallahu liyal wasila." فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian mendengar azan, sampaikan seperti muadzin, katakan seperti muadzin kecuali yang tadi. Kemudian bacalah salawat kepada. Habis azan kita membaca salawat. Kemudian setelah itu menjawab azan, doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah آتي سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa aja bentuk selawat yang lainnya. Silakan. Nah, kata Rasulullah, siapa yang membaca tadi dan memohonkan wasilah untuk Rasulullah SAW, halat alaihi syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita demikian. Ini berkaitan dengan azan. Kemudian asal Nabi SAW dalam Ustaz Akhfad Ayman. Yang berikutnya yang terakhir ini iqamah, yang memberi iqamah. Amma iqamah fa hiya nafsul adzan. Ma'a mulahadhul fawarid. Iqamah juga sama, cuma ada perbedaannya. Apa bedanya? Kalau al-adzan masna wal iqamah furada. Kalau adzan dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau iqamah Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak sampai 4 kali kan? Tapi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ulang. Kalau qomat 1 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi Allahu akbar 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Nah, itu jadi pas iqamatnya. Kemudian berikutnya dalam iqamah wasiqatul iqamah kamilah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini tidak ada wa'nya ya, langsung ke syahadat. Ini tidak dipisah dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya adalah at-tarassul wa tamahul fil adzan wal isra' fil iqamah. Disunatkan juga dalam perbedaan dengan azan dan iqamah. Kalau azan dilambatkan, ditartilkan, kalau iqamah agak dicepatkan. Jadi Allahu akbar didayu-dayukan azan sedikit. Kalau iqamah agak dicepatkan. Kemudian yang berikutnya, man kana 'alaihi fawaid wa arada an yaqdiha adzana lil ula faqat wa aqama li kulli shalah. Kalau orang misalnya melakukan salat wajibnya beberapa kali, baik di jamaah misalnya,
atau mungkin dia mengqadha dalam satu waktu jam 7 mengqadha zuhur, asar, maghrib, isya, subuh misalnya, maka cukup azannya satu kali aja untuk sholat pertama, tapi qomatnya untuk setiap sholat. Maka misalnya kalau Bapak Ibu lagi menjamak sholat tadi zuhur dan asar, maghrib dengan isya, tetap dianjurkan azan, tapi azannya cukup satu kali saja untuk sholat pertama. Apa nih jamak apa? Jamak takhir apa jamak takdim? Jamak takdim berarti untuk zuhur, sebelum zuhur azan, kemudian qomat. Qomatnya disunatkan setiap mau sholat azan, sholat zuhur, qomat, sholat asar, qomat. Tapi azannya satu kali. Maghrib dan isya azan satu kali sebelum melakukan sholat maghrib atau isya, tergantung di jamak takhir atau jamak takdim. Kemudian qomatnya setiap mau azan dan setiap mau sholat maghrib atau mau isya, qomatnya 2 kali, azannya satu kali. Ini dalilnya jama'a bainal maghrib wal isya bi Muzdalifah bi adzanin wahidin wa iqamatain, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah menggabungkan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan 1 azan dan 2 iqamat. Syarat sholat iqamat sama dengan azan tadi. Kemudian sunat iqamat wa sunanul iqamahi aidan sunanul azan, sama dengan sunat azan tadi, sama. Wa yuzadu istihbabu an yakuna al-muadzinu huwal muqim, dan ditambahkan untuk qomat ini disunatkan yang qomat adalah yang azan. Yang qomat adalah yang azan. Dan biasanya muqim itu yang qomat ini adalah sesuai dengan petunjuk dari imam rotib. Imam rotib ini kayak ustaz kita alhamdulillah imam rotib di sini. Datang misalnya, atau kalau kita diwaktukan kan duhur 10 menit misalnya, asar 10 menit. Tapi kalau udah ada imam rotib belum datang, jangan dulu qomat, tunggu sebentar. Mungkin di belakang. Kecuali kalau kita tahu beliau sudah nggak ada. Nah, biasanya kita zuhur, habis zuhur 10 menit, udah 10 menit baru kemudian qomat, yang lain kemudian menjadi imam. Termasuk Bapak bahagia, jika dalam satu masjid ditentukan muadzinnya siapa, maka muadzin ini sebaiknya dia juga yang iqamah. Dan yang lain tidak boleh ada muadzin kalau ditentukan misalnya muadzin masjid ini bapak ini misalnya, maka yang lain tidak boleh azan kecuali ada izin dari bapak tersebut. Kecuali kalau bapak ini memang tidak ada pas waktu sholat, maka kita azan. Termasuk imam, karena kita tentukan Ustaz fulan misalnya sudah imam, maka yang lain nggak boleh jadi imam kecuali ada izin dari bersangkutan. Sekalipun misalnya mohon maaf, ini kata ulama fikih, ada di belakang beliau ini orang yang ulama besar, nggak boleh dia maju jadi imam. Kalau di masjid itu ada imam rotib, imam tetap, kecuali ada izin dari beliau, kecuali satu yang boleh, apa? Pemimpin di daerah itu, Pak Desa, Kepala Desa, misalkan Pak RT, Pak RW, Kepala Desa, Pak Camat, Pak terus naik, itu boleh. Tapi yang lain sekalipun alim besar di belakang enggak etikanya, kecuali diizinkan oleh imam rotib. Ini kalau ada imam rotib, imam tetap. Kalau nggak ada imam tetap, ya berarti siapa saja, terserah kesepakatan. Kemudian wa yusannu lisami ayyaqula aqamahallahu adamaha, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ketika mendengar qomat, kemudian hayya 'alas shalah dan seterusnya, maka kita jawab aqamahallahu adamaha. Nah, pertanyaannya kapan sebaiknya berdiri makmum untuk sholat? Nah, ini beda-beda. Ada yang mengatakan pas qad qamatis shalah, ada yang mengatakan pas hayya 'alas shalah. Tapi masalahnya terserah Bapak Ibu bahagia. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sebaiknya berjamaah berdiri dulu baru qomat. Berdiri masuk semuanya baru berdiri semua Allahu Akbar. Jadi harus siap dulu. Nah, kalau yang lain mengatakan tidak ada waktu, dalam mazhab Syafi'i tidak ada, tapi ada yang mengatakan hanya pas ketika yang qomat mengatakan qad qamatis shalah baru kita berdiri untuk sholat bangun. Ada pas hayya 'alas shalah. Terserah kapan saja, silakan sesuai dengan sesenggangnya semungkinkan kita. Kemudian terakhir an-nida'u lis-shalawati ghair mafruḍah. Adapun panggilan untuk salat bukan salat wajib, ini kata beliau di sini al-adzan wal iqamah sunnah muakkadah lis-shalawat al-mafruḍah. Amma ghairuha mimma tusallu fil jamaah kal idain wal kusufain wal janazah fala yusannu fiha al-adzan wal iqamah wa innama yaqulu fiha as-salata jami'ah. Ya, untuk azan dan iqamat ini sunnah muakkadah untuk salat wajib. Salat yang lain yang tidak salat, yang bukan salat wajib, yang disunatkan untuk berjamaah, itu ada Idul Fitri, Idul Adha, kemudian juga salat istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, termasuk salat jenazah, tidak disyariatkan untuk azan dan iqamat.
tapi cukup dengan as-salat jami'ah. Jadi misalnya kita mau sholat Idul di sini, Idul Fitri, mau bangun untuk sholat as-salat jami'ah, kemudian tambah asabakumullah, nggak apa-apa, tambah aja terserah. Tapi ada kata-kata as-salat jami'ah, maksudnya ayo kita sholat berjamaah, itu maksudnya. Ayo bangun kita mulai sholat berjamaah. Ini dengan dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah selesai bab azan dan iqamah. Kita lanjut kepada nanti syarat sah salat insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Bila ada yang perlu kita diskusikan baik menyangkut masalah ini atau yang lainnya, mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aja Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada 4 pertanyaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang Abbas semua. Izin kita sholat di rumah. Betul. Apa sah kalau tidak pakai komat? Kedua, kalau kita nih isu bermasalah tempat ibadah itu lagi ada kasus nih, bagaimana untuk jamaah itu sah untuk sholatnya di tempat itu? Dan ketiga, kalau kita sholat Jumat, kita lewat dari masjid yang ada di tempat lain sholatnya, apa sah sholat Jumatnya? Lupa yang empat. Betul. Sholat tiga. Iya, satu lagi. Jadi tahin. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Masyaallah, sangat bagus sekali. Barakallahu fiik. Hatur nuhun kaji. Pertama, karena iqamat dan azan hukumnya sunnat, artinya kalau kita sholat wajib mau di rumah, di masjid atau yang lain dimanapun juga dan tidak iqamat, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena sekali lagi azan dan iqamat hukumnya sunnat dan bukan termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Karena syarat sahnya sholat harus wudu, baru hadap kiblat, menutup aurat, itu baru syarat sahnya. Tapi kalau azan dan iqamat tidak ada kaitan. Tapi itu sunnah muakkadah. Meskipun sunat azan dan iqamat ini sunnah, tapi dianjurkan sekali untuk dilakukan. Jadi tetap jika kita sholat di rumah atau di tempat yang lain tidak qomat, tetap sholat kita sah. Yang kedua, yaitu bagaimana hukum sholat bisa diperdebatkan di tempat tersebut. Maka sholatnya tetap tidak ada masalah, sah, bagus, silahkan. Nah, kecuali jika misalnya, mohon maaf, kita mau sholat di sebuah tempat milik orang lain, bukan milik umum. Bukan milik umum. Saya masuk ke rumah si A, kita mau sholat, kita harus izin kepada yang bersangkutan. Karena itu rumahnya. Ya, karena masuk, kecuali kalau kita tradisi udah biasa. Jadi nggak bisa begini. Saya masuk ke rumahnya Pak Haji Firman, datang sholat, langsung Allahu Akbar, gak izin, nggak boleh. Kemudian nggak boleh kamu menghalang-halangi wahai tuan rumah, kan saya mau sholat ibadah luar biasa. Betul, tapi ada aturannya. Bahwa ini rumahnya milik siapa sekarang Bapak Ibu? Miliknya tuan rumah. Kata tuan rumah, maaf Pak, tidak diizinkan sholat di sini. Jangan. Ada juga mohon maaf orang yang dia misalnya ingin sholat luar biasa, niatnya bagus, semangatnya, bisa sholat. Karena ada tempat sholat, akhirnya apa? Masuklah ke tempat pergantian baju, ganti pakaian. Kalau kita kan mohon maaf, kalau mau membeli baju kan tukang baju suka ada tuh untuk nggak apa namanya, untuk apa, untuk ngetes ya, kamar untuk ngetes. Bahasa akhirnya dia sholat di sana, nggak boleh. Harus minta izin kepada pemilik toko. Pemilik toko. Enggak, ini waktunya udah datang, langsung gelar, nggak boleh. Nah, atau misalnya depan tokonya langsung gelar saja Allahu Akbar kayak gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini milik siapa tempatnya Bapak Ibu? Tempat miliknya toko. Kecuali kalau tempat umum. Nah, masjid misalnya atau tempat yang memang masih diperdebatkan, nggak ada masalah. Karena memang masih diperdebatkan. Apalagi kan zaman sekarang. Misalnya kalau memang misalnya ada terjadi, kita yakin ini tempat ini adalah benar. Mohon maaf, di akhir zaman nggak dulu di Indonesia dan di mana. Di akhir zaman kata Rasulullah yang akan kita susah mengetahui yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Misalnya kayak saya sekali kasih tahu di daerah Sawangan, mohon maaf, Sawangan kata hati-hati kalau masalah ini tanah harus dicek lagi. Karena suratnya bisa satu tanah bisa 10 orang yang punya, 10 sertifikat. Jadi misalnya ada tanah di daerah
di Sawangan, dan saya di daerah Pengasinan, dengar dari teman saya dekat, hati-hati katanya, dilihat, cek ininya, karena bisa ada sampai 10 sertifikat dengan tanah yang sama. Jadi kita nggak bisa membedakan. Nah, maka oleh karena itu kalau seandainya masih diperdebatkan nggak ada masalah. Bahkan bagus menghidupkan sekali, maksudnya biar tidak kosong, teruskan saja sambil urusannya jalan. Jangan sampai kosong. Sayang sekali misalnya, apalagi kalau misalnya di sini udah makmur begini, kemudian kosong, sayang sekali. Karena ini masih dalam proses terus misalnya. Nah, syukur Allah bukakan hatinya dan mata hati beliau misalnya, kemudian dengan izin Allah insyaallah beres kembali seperti yang kita harapkan. Karena Bapak Ibu sampai para sahabat, mohon maaf sedikit keluar dari pertanyaan, sampai kata para ulama, jika seseorang saya lupa nama ulamanya, kalau tidak salah Al-Hasan Asma atau Abu Nu'aim Al-Asfahani, beliau mengatakan tidak ada satupun para sahabat yang dia memiliki harta lebih kecuali sebelum wafatnya mereka berwakaf. Jadi misalnya punya sesuatu sebelum beliau meninggal dunia, sebagian diwakafkan, selalu demikian. Dan wakaf ini sekarang Bapak Ibu sekalian, tidak mesti gambaran kita. Memang dalam mazhab Syafi'i wakaf itu tanah semuanya. Bisa wakaf dalam bentuk yang lainnya. Apa? Ada istilah sekarang adalah bisa dengan wakaf uang. Mazhab Maliki membolehkan mazhab wakaf uang. Dulu wakaf itu tanah. Misalnya wakaf tanah, uang dikumpulkan berikan tanah, bisa. Atau wakaf sekarang wakaf kolektif, bisa juga. Itu misalnya kita Bapak Ibu melihat di daerah sini, misalnya tanah samping. Ini pemiliknya mau jual misalnya. Berapa sekian? Misalnya mohon maaf, 100 juta. Baik, 100 juta. 100 juta tanah ini kita jual. Ngumpul. Berapa orang tuh? Kita bangun yang paling enak apa? Masjid atau madrasah. Udah, buat surat agendanya, harganya sekian, tawarkan ke jamaah. Bapak Ibu siapa yang berwakaf? Isinya wakaf. Siapa yang berwakaf, kita ada tanah yang mau dijual, harganya sekian. Yuk kita patungan bareng-bareng, namanya wakaf kolektif. Itu juga bagian dari wakaf. Itu bagus sekali. Jadi misalnya mohon maaf, kalau seandainya ini harus sudah diminta oleh mereka, harus diuangkan misalnya, udah berapa mintakan uangnya? Misalnya, syukur-syukur enggak aman. Udah wakaf semuanya, patungan, tapi jelas nggak ada lagi berapa. Udah harganya misalnya 100 juta atau sekian 100 juta. Bapak Ibu umumkan jamaah, kita masalah mau membangun TPA atau membangun masjid, kita kumpulkan uang, kita wakaf, isi wakaf, udah niatkan wakaf. Dan itu masuk wakaf kita. Jadi kita difasilitasi oleh panitia untuk memberi tanah tertentu dengan jumlah sekian, kita andil dalamnya dengan wakaf kita. Maka kita insya Allah sebelum meninggal dunia, alhamdulillah sudah berwakaf dengan untuk mesin ini misalnya. Maka tidak ada masalah. Bahkan hemat saya, jika masih demikian, lanjutkan terus, jangan sampai kosong, jangan sampai mohon maaf akhirnya untuk sementara, karena ini sedang dipersoalkan, tidak ada sholat Jumat dulu misalnya, atau tidak sholat Jumat, enggak, jalan aja, lanjut, proses juga sambil jalan terus. Karena ini adalah satu detik ataupun satu saat ini, misalnya mohon maaf, yang kebaikan yang biasa dilakukan berhenti dulu, sayang keberkahannya, kemudian tidak manja. Dan juga untuk lingkungan juga, karena azan berbeda sekali. Coba Bapak Ibu, stop mesin ini, gak ada azan, gak ada sholat 1 bulan, beda pengaruh dengan lingkungan. Beda berpengaruh dengan lingkungan. Aromanya, istilahnya itu auranya pas masuknya. Kemudian lihat yang terjadi di sekitar lingkungan itu, berbeda sekali. Itu 1 minggu, 1 bulan, apalagi lebih dari. Jangan ke 1 bulan, 1 minggu aja stop. Berbeda sekali. Mungkin jadi tidak nyaman, tidak berkah, tidak tenang. Hal-hal yang lainnya yang secara psikologis atau yang non psikologis berbeda sekali. Ketika di sebuah tempat ada masjid yang kemudian makmur dengan ada masjid atau tidak ada masjid, atau ada masjid tapi tidak makmur, ditutup misalnya, atau tidak ada masjid, berbeda sekali. Maka Bapak Ibu alhamdulillah beruntung sekali ada masjid ini, tinggal terus pertahankan dan dimakmurkan yang paling utama. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah sampai dikatakan demikian, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sampai demikian. Jadi ciri orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yakin dengan hari kiamat siapa? Mereka yang memakmurkan masjid, diantaranya dengan apa? Dengan fisiknya, bangunan, atau dengan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatannya.
Jadi sholat di masjid yang masih diperdebatkan sah, bahkan dianjurkan untuk terus dikembangkan dan dilanjutkan, jangan sampai berhenti. Dan insya Allah mudah-mudahan sambil jalan prosesnya, sambil jalan terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan insya Allah ya, dengan yang sedang dilaksanakan di Sidratul Rahim ini. Ini masya Allah, alhamdulillah luar biasa, sangat luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir adalah sholat Jumat. Betul para ulama memang menganjurkan sholat, bukan hanya sholat Jumat, sholat itu adalah sebaiknya di masjid yang paling dekat dengan kita berada. Nah itu, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. Termasuk sholat Jumat juga sebaiknya di daerah lingkungan kita. Namun kalau seandainya kita melakukan sholat Jumat di daerah lain, di tempat yang lain, sah sholatnya, sah juga. Jangankan itu, mohon maaf lagi ya, sholat Jumat yang Bapak Ibu lakukan di tempat yang lebih dari masafah qasar, di 80 km. Misalnya Bapak tinggal di Ciracas, mau Jumatan sekarang, saya mau Jumatan di mana? Di Karawang misalnya. Karawang kesana kan lebih dari 80 km Pak ya, lebih dari 80 km. Sah nggak sholat Jumat Bapak? Sah. Hanya nanti dalam mazhab Syafi'i ada istilah tidak masuk kepada hitungan yang 40. Hitungan 40 dalam mazhab Syafi'i, dalam sholat Jumat itu sebaiknya ada disyaratkan harus 40 orang minimal. Mustautin. Apa mustautin? Orang yang tinggal sana. Istilahnya orang yang meretap di sana. Sementara ketika kita ke Karawang tadi kan bukan meretap di sana, tapi sebagai musafir. Sah sholat kita, sah. Tapi tidak termasuk satu dari 40. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita sholat Jumatan misalnya mau di Istiqlal, mau di sah, sholat ini tidak ada masalah. Tapi tentunya kalau memungkinkan, kalau dalam keadaan normal, kita sebaiknya sholat Jumat atau yang lainnya di tempat di lingkungan masjid kita berada. Khawatirnya jangan-jangan nanti akhirnya masjid lingkungan kita kosong karena penduduknya bisa pindah ke masjid yang lainnya. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau keadaannya misalnya saya ingin mencari keimanan kita, atau kita ini masjid Istiqlal sekarang misalnya Habib atau Syekh siapa atau ulama terkenal datang, saya mau datang, tidak ada masalah. Tapi jangan jadikan terus-terusan misalnya, Jadi dalam keadaan normal sebaiknya kita sholat jamaah, kita sholat Jumat di tempat masjid lingkungan kita berada. Namun jika kita melakukan sholat tersebut di luar masjid tersebut, bahkan sekalipun sudah lewat ke masafah qasar, maka tidak ada masalah dan sholat Jumat kita tetap sah. Nah, demikian Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak Firman. Terima kasih Ustaz. Mau tanya nih Kak, kalau sholat Jumat itu setahu saya yang semakin kita jauh pahalanya makin banyak Ustaz. Kaki kanan nanti jalan betul kaki kanan ambunan, kaki kiri rahmat. Yang pertama itu Ustaz. Yang kedua, bagaimana dengan mohon maaf ya tentang azan ketika budaya yang saya lihat di Indonesia, budaya atau saya nggak paham ketika meninggal diazanin itu gimana? Barakallahu fiik Pak Firman, jazakumullah khairan katsiran. Pertama, berkaitan dengan hadis yang tadi, betul sekali, orang itu bukan hanya untuk Jumatan, tapi siapapun yang berangkat ke masjid sebaiknya jalan kaki kalau memungkinkan. Maka dalam hadis dari Imam Tirmidzi, Bapak Ibu, hadisnya sahih dan juga yang lainnya, khususnya untuk Jumatan. Siapa yang berangkat ke masjid untuk Jumatan sambil jalan kaki, maka dihitungnya pahala 100 tahun. Pahala 100 tahun itu. Nah, jadi maksudnya bagaimana dengan ini? Artinya bahwa betapa mulianya orang yang memakmurkan masjid. Kakinya itu dihitung oleh Allah. Langkahnya, bukan kakinya mah, langkahnya, kakinya 2, langkahnya ini. Langkah kaki atas mengangkat derajat, diturunkan menggugurkan dosa. Masya Allah. Langsung naik di atas derajat, diturunkan dosa. Dan itu Masya Allah kalau kita lakukan, Masya Allah, hanya kecuali kalau kalau mau nggak memungkinkan. Tapi memungkinkan bagus di jalan kaki. Dan yang kedua juga soal kesehatan kan bagus sekali. Ya, usahakan. Hanya tentunya kalau kita mau pakai jalan kaki, kita ukur juga. Jangan sampai demi jalan kaki pas selesai sholat sudah selesai. Udah zikir, udah salaman. Nah, enggak, kita ukur juga. Jadi awal berangkat. Nah, kata para ulama itu luar biasa. Hanya dalam batasan-batasan sholat memang ada aturannya. Karena dalam agama kita bahwa seseorang sebaiknya memperhatikan lingkungan yang paling dekat. Ketika kita punya infak dan sedekah, usahakan daerah yang ada di lingkungan kita.
Termasuk ketika kita mempunyai masjid misalnya, makmurkan mana yang paling bagus yang ada di lingkungan kita. Bahkan ada satu pendapat begini, ada satu pendapat ulama. Jika seakan kalau berjamaah itu yang paling banyak jamaahnya lebih besar pahalanya. Jika ada seseorang dia sholat di masjid terdekatnya hanya dia berdua dengan putranya, misalnya berdua aja jamaah, berdua, tapi untuk menghidupkan masjid ini dengan ada dia sholat agak jauh dari tempat dia atau jauh banyak jamaahnya, yang paling baik dia sholat berdua tadi. Kenapa? Menghidupkan masjid yang ada di sekelilingnya. Maka Islam saat ini langsung mengatakan perhatikan yang dekat dulu, baru melebar. Karena intinya kita yang di dekat ini. Jangan sampai mohon maaf misalnya kita masjid di lingkungan kita kosong gara-gara kita yang lainnya. Kenapa? Saya nggak betah di masjid ini. Ya, yang nggak betahnya itu kita bareng-bareng kita perbaiki. Apa kekurangan? Duduk sehingga buatlah menjadi nyaman. Kayak di mana masuk AC-nya 4, masih kecil AC-nya 4. Saya ketika masuk ke sini Allahu Akbar ini 4, masya Allah kecil tuh kipasnya. Mikrofonnya ya Allahu Akbar. Luar halaman tempat duduk ya Allahu Akbar lengkap. Nah ini udah nyaman enak. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak kesini. Di mana dihidupkan. Nah, itulah pentingnya. Nanti ada penting bab masalah menyangkut dengan untuk menghidupkan masjid di daerah kita. Jadi hadis yang tadi tidak bertentangan. Jadi kita bisa terapkan sesekali misalnya ke tempat yang lain atau yang agak jauh dan masjid yang paling dekat adalah ini, maka dia tetap jalan kaki yang paling bagus. Kalau pulangnya lain darat ke bawah. Kenapa? Dapat kalah, maksudnya berangkatnya jalan kaki. Betul. Tapi pulangnya enggak ada. Enggak ada masalah. Mohon berangkat dan pulangnya juga. Karena pulangnya juga. Sampai Rasul mengatakan siapa yang pulang dari masjid, dia berangkat dan pulang. Dalam satu hadis mengatakan siapa yang dia datang bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia orang yang betul-betul beriman, kata Rasul. Yang kedua, siapa yang berangkat atau pulang dari masjid, berangkat ke masjid lalu pulang dari masjid, Allah menyiapkan kamar khusus di surga untuk dia. Masya Allah. Ini masjid itu baru lagi yang maksudnya main-main, nggak main-main. Sebaik-baik majlis ilmu di masjid. Kata para ulama, sebaik-baik akad nikah dilakukan di masjid, bukan di gedung. Di masjid yang paling baik akad nikahnya. Resepsinya boleh di gedung atau di rumah, silakan. Tapi yang paling kenapa? Barokah. Tempat yang paling Allah cintai masjidnya. Ini masjid. Tempat yang paling Allah tidak sukai apa? Pasar. Termasuk mall. Pasar, mall perbelanjaan. Nah, apalagi untuk suami ini. Untuk suami bahaya. Apalagi untuk istri diajak. Jadi tempat yang paling Allah cintai. Ini kenapa Pak? Makanya mall itu kan ada masjidnya. Betul, saya ada masjidnya. Tapi di Indonesia masya Allah beberapa mall masjidnya besar sekali, jangan kecil, alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, ahabbu buqa'il ardi ilallah masajidu. Jadi tempat di muka bumi yang paling Allah cintai masjidnya, yang tidak sukai adalah pasarnya. Makanya kenapa dikatakan dengan mall? Mungkin hemat al-fakir mall itu dikatakan mal itu harta itu ada condong. Biar orang-orang condong dan betah di sana. Condong terus ingin ke sana. Nah, dan itu kalau tidak kuat-kuat juga berbahaya juga. Maksudnya kalau kita biasanya nggak mau dibeli, tiba-tiba melihat ke sana, waduh, ini dibeli semuanya. Misalnya. Di ala kulli hal betapa luar biasanya masjid. Maka siapapun yang memarkan masjid, masya Allah luar biasa. Pokoknya bahagia hidup kita ini. Allah berikan sekarang umur alhamdulillah seperti ini, mudah-mudahan kita optimal. Udah di ahli masjid aja udah. Di DKM paling besar. SK langsung dari Allah. Ada yang tadi At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid kan DKM, memakmurkan masjid, mengatur ini, mengupah pahalanya ya Allah, melipat itu. Mengatur ini, kemudian mengatur yang sebagainya, masya Allah. Pahala luar biasa. Maka itu termasuk yang memakmurkan masjid. Maka kalau seandainya sekarang sedang ada proses di masalah, Bapak Ibu jangan lari hadapi masalah. Pahala besar untuk Bapak Ibu insyaallah. Terus kawal insyaallah, niatkan kalau saya la uridu minkum jazaan wala syukuran. Gak ingin mengharapkan balasan dari manusia atau yang lain, tapi karena Allah. Ini adalah misalnya wakif yang sudah mengatakan demikian, terjaga, mudah-mudahan pahala terus ngalir, kita lakukan terus dengan penuh semangat dan tetap kita laksanakan sesuai aturan. Jadi kawal terus insyaallah pahala besar luar biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana? Azan di waktu azan meninggalnya. Sebagian Syafi'iyah membolehkan demikian, mensunahkan, menguburkan. Sebagian dalam mazhab Syafi'i. Di sebagian dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa disunatkan
mayat ketika dikuburkan, mau dikuburkan sudah ditutup yang lahannya, diazankan dan dikomatkan. Seperti ketika baru dilahirkan, dikiaskan demikian, dikiaskan, dianalogkan. Rasul mengatakan di antara hal yang disunatkan bagi orang yang baru dilahirkan apa? Diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Sebagian ulama Syafi'iyah mengkiaskan, menganalogkan bahwa ketika manusia ketika dilahirkan diazan dan iqamatkan, maka ketika meninggal pun diazankan dan diiqamatkan. Sehingga pas lahir yang terdengar Allah, ketika meninggal dunia pun tetap adalah azan dan iqamat itu. Jadi boleh, tidak masalah. Itu sebagian mazhab Syafi'i membolehkan demikian. Yang lain mengatakan memang tidak disyariatkan. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu dianjurkan. Jadi sekali lagi kalau dia mengatakan itu kan azan untuk qomat hanya untuk sholat aja, enggak demikian. Itu betul untuk sholat intinya, tapi manfaatnya luar biasa. Makanya kenapa Rasul mengatakan ketika bayi misalnya baru lahir diazankan dan diiqamatkan juga. Ini bukan hanya untuk sholat, bisa untuk yang lainnya. Maka termasuk sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ketika mayat sudah di yang lahat, maka disunatkan, dianjurkan untuk diazankan dan diiqamatkan. Tapi azannya bukan untuk memanggil sholat. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi enggak terlalu panjang. Ya, enggak terlalu tartil di dayu-dayu. Karena ini untuk beliau saja, dia diiqamatkan. Termasuk ditalqinkan. Setelah meninggal dikubur semua duduk, wahai fulan, disebutkan bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Itu mayoritas ulama mengatakan demikian. Disunatkan demikian, dianjurkan. Bagian makanya di sini ada Pak Beni mau izin nanti dihafalkan bacaan tadi, baca buku aja. Disebutkan bahasa Arab sini. Lu kan mayatnya dia enggak pernah baca Qurannya, enggak bisa misalnya. Bahasa Arab enggak, yang bicara nanti Allah. Saya kenapa Bapak lagi? Karena orang meninggal dunia itu hidup katanya, hidup. Jadi mereka itu hidup, cuma kata para ulama, kematian itu adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan ini. Itu aja. Ketika meninggal dunia ruhnya hidup, tapi di alam yang berbeda. Maka kata sebagian ulama, dengan badan yang baru dari alam kuburnya, dengan alam yang baru. Jadi kehidupan seperti biasa. Maka mereka mendengar kita, bahkan kalau kita salam menjawab salam kita. Sampai kata Rasulullah, mayat itu mengetahui siapa yang memandikannya dan siapa yang mengkafaninya. Maka kita memperlakukan yang meninggal dunia seperti yang memperlakukan masih hidup. Assalamualaikum, tapi tambah ya ahlal kubur, didoakan segala macam. Maka ditalqinkan. Ada yang mengatakan ngapain talqin, udah mati gak dengar kan? Mendengar. Maka kita sampaikan. Maka kalau kata para ulama, talqinkan dengan bahasa Arab, tabarukan dengan bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Itu mayoritas para ulama termasuk ulama Syafi'i dianjurkan, ditalqinkan. Setelah dikuburkan, rapat duduk sebelah kepala beliau, sampaikan, hei fulan dan binti fulan, misalnya bapak ini, bin fulan ini, gini sampaikan dengan bahasa Arab. Terus saya itu pakai terjemah bahasa Indonesia intinya. Kalau ada nanti ada malaikat datang akan jawab siapa Tuhanmu, adalah Allah, itu sampaikan. Karena mereka mendengar itu sunnah dalam para ulama, mayoritas para ulama. Maka adzan dan qomat ketika setelah saya menguburkan, menurut sebagian Syafi'iyah, sebagian dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama membolehkan dikiaskan dengan adzan dan qomat ketika bayi baru dilahirkan. Nah, tapi azannya dan tentunya berbeda dengan azan untuk sholat, maksudnya tidak didayu-dayu, ini azan dicepatkan. Kemudian itu langsung qomat, kemudian naik ke atas, kemudian ditutup mayatnya, lalu ditalqinkan. Demikian Pak Firman, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nyambung masalah iqamat. Misalkan di suatu kesempatan saya berdua istri mau sholat berjamaah, siapa yang harus qomat? Yang kedua, di beberapa tempat saya pernah melihat yang iqamat itu Allahu Akbarnya itu biasanya cuma sekali. Betul. Nah, itu keterangannya bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Pertama, jika keadaannya demikian, maka yang paling baik yang azan dan qomat laki-laki. Karena kita sebagai pemimpin untuk wanita, termasuk masalah imam, azan dan qomat. Meskipun karena ini adalah suami istri, boleh juga istri yang qomat, ya karena kan suami istri ada yang lain. Tapi yang paling bagus adalah kita qomat laki-laki atau suami untuk istri kita. Kita azan juga untuk istri kita dan juga untuk sholat kita jadi imam untuk istri kita. Tapi istri boleh qomat, boleh. Dan boleh. Bahkan untuk qomat perempuan dianjurkan, disunatkan qomat. Kalau dia mau sholat sendiri misalnya, qomat pun. Tapi kalau untuk bersama laki-laki, maka yang qomat siapa? Laki-laki. Jadi misalnya istri mau sholat duhur, disunatkan qomat, tapi azan tidak. Nah, sunat saja untuk qomat saja.
Nah yang kedua, betul ada yang qomat bisa di Indonesia dengan kan tadi Allah, kalau qomat Allahu Akbar, dia enggak sekali Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia memahami dengan hadis dari Bilal, wahai Bilal, genapkan azan, wa autir bil iqamah, dan witirkan, ganjilkan dalam qomat. Nah, jadi memahami ganjil di sini maksudnya apa? Yaitu bahwasanya kalau dibacanya Allahu Akbar 2 kali berarti dia genap, bukan ganjil. Maka dia memahami qomatnya menjadi 1 kali. Jadi Allahu Akbar jadi Allahu Akbar saja. Nah, meskipun ini para ulama memahami dengan demikian. Maksudnya witirkan bacaan Allahu Akbar dalam qomat bukan azan ini dari segi kalau pas kita azan itu kan takbirnya berapa? 4 kali. Seolah ini Allahu Akbar 2 kali itu 1 dihitung. Allahu Akbar 1 jadi 2. Kan kalau azan Allahu Akbar itu dihitung 1 atau 2 Bapak Ibu? 1 bacaan. Kalau meskipun 2 kali Allahu Akbar tapi dihitungnya 1. Karena nggak mungkin ada di Allahu Akbar. Enggak. Oh, jadi Allahu Akbar 1. Allahu Akbar 1. Berarti 2. Berarti Allahu Akbarnya dalam 1 ada berapa Bapak Ibu? 2. Dalam 1 lagi 2, digabungkan jadi berapa? 4. Nah, witirkan, ganjilkan azan bukan kalimat Allahu Akbarnya. Tapi apa? Apa Mas? Saya itu kalimat apa ya itu? Mungkin paragrafnya atau jumlahnya paragrafnya. Di dalam paragraf iramanya saya kira bilangnya iramanya. Allahu Akbar kan 1 dihitungnya. Nah, Allahu Akbar 1 ada 2. Makanya dalam azan itu genap dari segi 2 irama. Nah, ketika kemudian iqamat kata Rasul witirkan qomat, maksudnya bukan witirkan kata Allahu Akbarnya, bukan, witirkan iramanya. Jadi kalau witirnya jadi berapa? 1. Nah, meskipun yang kita baca 2. Maka saya ketika di Mesir belum pernah mendengar qomat 1 kali. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, enggak ada. Di mana-mana. Kecuali kita di Mesir di Indonesia mendengar. Tapi kita hormati juga pemahaman demikian. Jadi maksud diwitirkan di sana bukan witirkan kalimat Allahu Akbarnya, bukan. Tapi apa Bapak Ibu? Susunannya lah begitu Bapak ya. Susunannya irama yang tadi ya. Allahu Akbar ini hitung 1 jangan hitung 2. Bukan kata Allahu Akbarnya, bukan. Tapi susunannya. Sebenarnya Allahu Akbar ini juga 1. Maka ketika 2 diganjilkan menjadi 1 iramanya kan di dalamnya ada 2 takbir. Itu yang dipahami oleh para ulama dan itu yang hemat al-faqih yang paling tepat. Jadi kita memahaminya jangan pemahaman kita, jangan pemahaman para ulama. Karena para ulama lebih paham tentang masalah Al-Qur'an dan sunnah dalam memahaminya. Nah, demikian barangkali Pak Gus, wallahu a'lam.